Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kesempatannya. Di kesempatan kali ini, Ustadz akan menyajikan sebuah video pengantar untuk materi trigonometri. Ya, materi trigonometri nanti akan berhubungan dengan istilah-istilah yang ada di atas ini. Nah, seperti sin, kos, tan, sekan, dan yang lainnya. Insya Allah nanti akan kita lebih bahas, lebih mendalam di pembahasan intinya. Dan pada trigonometri nanti, salah satu subbab yang kita pelajari adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Berikut Ustadz akan coba menghubungkan materi kita dengan surat yang berada pada kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, di sini Ustadz mencoba mengutip salah satu surat. Di sini Ustadz mengutip surat Al-Mujadilah ayat 11 yang insya Allah artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau Ustadz hubungkan ya arti dari surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan materi kita, itu Ustadz bisa menyatakannya dalam bentuk ilustrasi seperti ini. Nah, ketika seseorang itu memiliki keimanan yang sama, maka Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang memiliki tingkat ilmu yang lebih tinggi. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Ketika seseorang memiliki keimanan yang sama, maka Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Atau bisa Ustadz nyatakan dalam bentuk kalimat seperti ini. Ya, berdasarkan ilustrasi di samping, ternyata meski tingkat keimanan sama, namun jika seseorang lebih berilmu, Allah akan meninggikan beberapa derajat. Terlihat jelas bahwa sudut beta itu lebih besar dibandingkan sudut alfa. Nah, nanti pada materi trigonometri nanti kita akan sering menjumpai keadaan seperti ini. Nah, ada wilayah 1 atau kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan nanti kita akan juga berhubungan dengan sudut-sudut. Ada namanya sudut istimewa, ada namanya sudut berelasi. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari di materi trigonometri. Yang kedua, Ustadz juga mencoba mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Nasai, yang insya Allah artinya adalah sholatnya seseorang dengan berjamaah melebihi sholatnya yang dikerjakan secara mandiri sebanyak 27 derajat. Ustadz ulangi, sholatnya seseorang dengan berjamaah melebihi sholatnya yang dikerjakan secara sendiri sebanyak 27 derajat. Yang jika Ustadz ilustrasikan itu seperti ini. Berdasarkan ilustrasi di samping, ternyata dengan tingkat keikhlasan berbeda, maka kemuliaan di mata Allah juga berbeda. Meski pahala yang diberikan sama-sama 27 derajat. Artinya, ketika di sini kita sama-sama mendapat pahala 27 derajat, tapi jika keikhlasan kita berbeda, maka kemuliaan kita di mata Allah juga berbeda. Jika kita ikhlas, itu kalau Ustadz beri angka itu misalkan ini 50, ini 25, ya berarti di sini kemuliaan kita di depan Allah juga berbeda, nak ya. Oke, harapannya Ustadz, poin pertama yang bisa Ustadz sampaikan adalah ayo kita terus berusaha, nak, untuk
terus belajar, dan coba mempelajari hal-hal yang baru. Dan yakinlah ketika kita belajarnya itu ikhlas, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang utama adalah kita bisa lebih mulia di depan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang belajarnya itu masih terpaksa, atau mungkin orang-orang yang tidak mau untuk mencoba belajar hal-hal yang baru. Oke, bismillah, semoga dua ilustrasi yang Ustadz kutip dari ayat suci Al-Quran dan hadis di atas bisa sedikit memberikan pencerahan dan semangat ataupun motivasi untuk belajar materi ini. Nah, berikutnya Ustadz coba untuk memberikan sebuah persepsi. Ustadz, gunanya belajar trigonometri itu untuk apa sih? Nah, oke. Salah satunya adalah, misalkan ada permisalan atau ilustrasi seperti ini. Nah, ada seekor bebek ya yang sedang mencari temannya, yaitu si monyet. Nah, di mana si monyet? Nah, ternyata si monyet teriak di atas, woi. Nah, di sini ternyata trigonometri itu bisa kita gunakan untuk menghitung. Yang pertama adalah misalkan jarak si monyet ke si bebek. Nah, yang kedua jarak si bebek ke pohon. Dan yang ketiga bisa juga kita gunakan nanti untuk menghitung ketinggian sebuah pohon. Nah, di sini ternyata membentuk sebuah segitiga siku-siku nak ya, jika Ustadz tarik sebuah garis. Nanti ternyata trigonometri itu bisa diterapkan untuk menentukan sisi atau mungkin sudut dari sebuah segitiga siku-siku salah satunya. Oke ya, berarti bisa menghitung ketinggian pohon atau jarak pengamat ke bendanya ya, jarak pengamat ke benda atau jarak pengamat ke pohonnya. Itu nanti bisa kita gunakan atau bisa kita ukur dengan konsep trigonometri. Ya, yang kedua, kita juga bisa menghitung jarak-jarak benda-benda di angkasa. Artinya di sini kita bisa menghitung jarak-jarak benda yang dalam kutip membentuk segitiga selain segitiga siku-siku atau saat namakan segitiga sembarang. Nah, misalkan di sini ada planet Saturnus, ada matahari, dan ada bumi. Nah, di sini kalau kita lihat kan tidak membentuk segitiga siku-siku. Nah, ternyata kita juga bisa menentukan jarak Saturnus ke bumi, jarak bumi ke matahari, dan jarak matahari kembali ke Saturnus. Nah, nanti kita bisa menyelesaikan menggunakan konsep trigonometri. Nah, secara sederhana, trigonometri ini bisa kita gunakan untuk menghitung sebuah benda di mana yang bisa kita modelkan menjadi sebuah segitiga. Entah itu segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Oke, mungkin itu ya persepsi dari Ustadz. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anaknya Ustadz antusias dan tidak ada pikiran, oh ini sulit, ini saya tidak bisa. Ustadz tidak ingin nanti ada pemikiran seperti itu. Intinya kalau kalian yakin bisa, Ustadz yakin kalian juga akan bisa untuk mengawali belajar materi ini. Oke, sekian dari Ustadz. Ustadz ucapkan terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.